warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Kota Pekanbaru Angkatan 11. Saya Yon Suswanto dari SD Negeri 195 Pekanbaru. Saya Hasmawati dari SD Negeri 126 Pekanbaru. Dan saya Liomi, saya dari SD 18 Pekanbaru. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan coaching dari supervisi akademik, dan mari kita saksikan. Assalamualaikum Bu Hasmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yoyon. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi sebelum kita memulai coaching, di sini saya berperan sebagai observer, yang akan melihat proses dari coaching Ibu nanti. Nah, sebelum memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti, Bu. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya, yang menjadi acuan saya adalah diharapkan dalam proses percakapannya nanti, Ibu harus mempunyai prinsip dari seorang coaching, ya. Nah, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan kompetensi. Nah, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching atau dari coaching itu sendiri. Nah, yaitu kehadiran penuh atau yang disebut juga dengan present, kemudian mendengar aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, tentunya nanti saya berharap juga dengan proses percakapan ini, dengan coaching, jangan lupa juga Ibu menerapkan alur tirtanya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, untuk itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati ini, bagaimana Ibu paham? Paham, Pak. Baik, Bu. Nah, begitu. Jadi sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Ibu. Boleh? Boleh, Pak, silakan. Oke. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, Pak. Untuk coaching saya hari ini, nanti yang akan saya kembangkan itu adalah ada dua. Yang pertama mendengar dengan aktif, yang kedua adalah bertanya dengan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Oke, jadi ada dua yang ingin Ibu kembangkan ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, bagian yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Karena gini, karena ya dalam coaching nanti yang lebih spesifiknya yang mana yang Ibu kembangkan? Nanti yang akan saya kembangkan mungkin mendengarkan dengan aktif, ya, dimana nanti dengan mendengarkan dengan aktif tersebut saya bisa menggali nih ide-ide yang ada pada coaching saya nanti. Begitu juga dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga apa yang disampaikan, ide-ide yang didapat itu memberikan solusi terhadap dia sendiri. Oke, ya, bagus Ibu. Jadi intinya harus membagikan solusi, Bu ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Nah, perihal indikator ketercapaian Ibu nanti, menurut Ibu tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Yang menjadi tolak ukur saya adalah harapan saya itu nanti saya bisa melakukan pertanyaan dengan alur tirta pastinya, Pak. Yang kedua, saya dapat menggali ide-ide dan mencari solusi nih dari permasalahan yang coach saya hadapi nanti. Iya. Bagus, Bu ya. Jadi semoga indikator yang Ibu inginkan dalam prosesnya ini tergali secara maksimal, Bu ya. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin hanya ini yang ingin saya ingin yang ingin tanyakan sama Ibu dan memulai, dan silakan Ibu untuk memulai percakapan coaching ini. Terima kasih. Siap, Pak. Sama-sama, Pak.
Assalamualaikum Bu Liaumi. Waalaikumsalam Bu Asma. Apa kabar hari ini Bu Liaumi? Saya baik sih Bu Asma, kayak biasa. Sepertinya hari ini Bu Liaumi berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Ada permasalahan yang menghambat atau yang mau dibicarakan? Iya Bu Asma, sebenarnya saya ada yang mau dicurhatin nih sama Bu Asma. Kita kan udah bikin janji juga hari ini kan Bu. Iya benar. Nah, alhamdulillah hari ini saya ada waktu ya Bu Liaumi ya. Permasalahan apa nih yang Bu Liaumi rasa sekarang ini? Bisa bercerita kepada saya Bu Liaumi? Baiklah Bu Asma, saya kan sudah bertahun-tahun diletakkan di kelas 5. Jadi kali ini karena ada satu dan lain hal, saya diletakkan di kelas 3. Nah, menurut saya setelah satu semester saya di kelas itu sangat ribut sekali. Paling diamnya cuma 20 menit, lalu anak-anaknya sangat aktif. Setelah itu mereka melempar kertas. Pokoknya kelas itu agak susah dikendalikan Bu Asma. Oh seperti itu. Berarti permasalahannya Bu Liaumi merasa selama proses pembelajaran anak-anak Bu Liaumi ini banyak yang buat ribut ya, terus aktif, terus kurang fokus ya, artinya dalam betul, proses Bu Asma. pembelajaran. Nah, dari yang Bu Liaumi utarakan permasalahan tadi nih, apa selama ini bagaimana nih Bu Liaumi nih mencari solusinya? Apa yang Bu Liaumi telah lakukan? Yang sudah saya lakukan itu seperti membuat konten-konten pembelajaran yang menarik, melakukan ice breaking, melakukan mindfulness di kelas. Memang itu sangat membantu, tapi paling bertahannya 20 menit. Setelah itu anak-anak kembali aktif kembali. Seperti itu ya. Iya, Bu. Kalau begitu, kelas seperti apa nih sebenarnya yang Bu Liaumi dambakan itu, yang Bu Liaumi harapkan itu sebenarnya kelas seperti apa? Nah, kelas yang saya harapkan itu adalah kelas yang sudah menaati peraturan, terutama keyakinan kelas yang dibuat. Kalau mau berbicara, mereka angkat tangan dulu. Kalau mau kemana-mana harus permisi dulu. Kelas yang tenang, memang tidak terlalu diam, hanya saja keteraturan itu yang saya inginkan di kelas Bu Asma. Ya, berarti ingin tenang, ingin teratur, anak-anak bisa menaati peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Betul Bu Asma. Nah, kalau begitu, kelas yang Bu Liaumi pikirkan itu rentangnya nih. Nah, kalau diibaratkan rentang 1 sampai 10 itu berada di rentang berapa? Karena sekarang saya lagi kecewa nih Bu Asma, mungkin di rentang 4 gitu Bu Rentang Asma. 4. Tapi Bu Liaumi sudah melakukan berbagai usaha dengan membuat pembelajaran yang menarik, konten-konten. Kira-kira selain itu, ada nggak nih yang Bu Liaumi pikirkan dari hal tersebut? Adakah solusi selain dari itu? Atau ide-ide yang menarik selain itu yang bisa Bu Liaumi pikirkan, yang bisa Bu Liaumi munculkan? Oh, ada nih Bu Asma, baru saja terpikir sama saya bagaimana setelah saya melakukan semua itu, tapi kelasnya tetap saja aktif. Bagaimana kalau kita manfaatkan mereka untuk bekerja di luar kelas? Mungkin ada beberapa materi baru bisa kita manfaatkan dengan pembelajaran di luar kelas, seperti itu Bu Asma. Luar biasa tuh Bu Liaumi, ide-ide seperti itu. Nah, setelah Bu Liaumi menemukan ide-ide baru tersebut, nah, kapan nih Bu Liaumi akan melakukannya? Kapan nih? Kalau kapannya Bu Asma, mereka ini kan habis UTS nih Bu Asma, udah diterima juga nilai UTS-nya. Mungkin di bab 3 dan di bab 4 mereka bisa langsung saya laksanakan konten pembelajaran di luar kelas, sehingga untuk UAS-nya nanti tujuannya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Wah, luar biasa. Jadi selain itu, adakah nih rekan-rekan atau siapa yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan, misalnya membuat pembelajaran di luar kelas bersama-sama anak-anak ya? Siapa nih yang bisa nih membantu Ibu dalam melakukan kegiatan tersebut? Iya Bu Asma, yang bisa membantu saya tentunya guru kelas B dan C, karena saya guru kelas A.
Jadi kita bertiga satu tingkatan kelas bisa bekerja sama, Bu. Saya bersama rekan kelas 3 lainnya. Oke, hebat, berarti nanti Ibu berkolaborasi ya Benar. bersama guru-guru kelas yang setara, kelas 4A. Ya, B Sama dan C. 4A, B dan C. Ya. Bagus sekali itu Bu Liomi, nanti ditingkatkan terus apa yang sudah Bu Liomi buat tadi, ide-ide yang cemerlang seperti itu selalu ditingkatkan dan diasah. Cari, gali terus ide-ide yang bisa membuat proses pembelajaran di kelas ini lebih menarik dan anak-anak itu lebih tertantang, jadi mereka lebih asik ketika belajar. Jadi mereka juga bisa akan meningkatkan fokus mereka kepada terhadap pembelajaran ya Bu Leomi. Baik Bu Leomi, tadi kan Bu Leomi udah merencanakan nih, udah memberikan ide-ide yang cemerlang nih. Nah, setelah ide-ide ini nanti akan terlaksana, ada rentang dari 1 sampai 10 itu yang rentang yang nomor berapa yang Bu Liomi harapkan nih kepada anak-anak kita ini nantinya? Iya, Bu Asma, setelah kita melakukan pembelajaran di luar kelas, dicampur dengan observasi dan konten-konten yang menarik, anak-anak itu saya harapkan ada di 8 dulu deh, Bu Asma. Saya nggak terlalu muluk-muluk ya. Yang penting mereka bisa melaksanakan pembelajaran yang fokus dan mereka bisa mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya. Ya, baik. Baik kalau begitu Bu Liomi. Nah, apa sih kalau menurut Bu Liomi ini tolak ukurnya keberhasilan yang dari ide-ide Bu Liomi tadi? Iya. Apa tolak ukurnya terhadap anak-anak kita ya? Iya, Bu Asma. Tolak ukurnya sendiri ada banyak tuh, Bu Asma. Pertama dari segi pembelajaran. Saya bisa mengundang teman saya datang ke dalam kelas untuk mengobservasi kelas saya, apakah anak-anaknya semua fokus. Lalu dari segi nilai, dari hasil belajar, saya akan melihat nilai ulangan mereka, apakah mereka sudah berhasil dan memahami beberapa konten yang saya sudah ajarkan. Selanjutnya dari anak itu sendiri. Dari anak itu sendiri akan saya minta umpan balik, apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Untuk kedepannya, pembelajaran seperti apa yang anak-anak ibu suka, seperti itu kira-kira Bu Asma. Bagaimana dengan orang tua? Apakah dilibatkan di situ? Oh iya, tentu saja bisa melibatkan orang tua, mulai dari tugas yang bisa diberikan per kelompok ke anak di rumah, dan mereka juga akan menerima hasil rapornya, mulai dari rapor UTS, rapor sumatif per bab, juga rapor sumatif akhir semester. Tentu orang tua akan memberikan pendapatnya tersendiri terhadap saya. Kapan eksekusinya? Bisa langsung di bab 3 pembelajaran hari Senin, Bu Bab Asma. 3 hari Senin besok udah mulai ya Bu? Iya. Baik kalau begitu saya mau dikabarin nih jika nanti sudah berjalan, sudah mulai dilaksanakan apapun yang Bu Liomi kerjakan, kita bisa kontak-kontakkan lagi ya Bu Liomi, kira-kira bagaimana hasilnya, bagaimana pencapaian yang Bu Liomi kerjakan. Bisa ya Bu Liomi, kita berbagi lagi nanti ya. Baik, siap Bu Asma. Oke. Jadi dari apa yang Ibu Liomi utarakan, ide-ide itu semoga nanti lancar ke depannya ya Bu Liomi. Amin. Nah, ada lagi Bu Liomi yang mau Saya disampaikan? rasa cuman itu aja Bu Asma. Terima kasih Bu Asma Iya. atas perhatiannya, atas coachingnya juga kepada saya. Semangat ya Bu Liomi ya. Oh, semangat. Oke. Semangat. Oke, baik. Kita tutup dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Asma. Waalaikumsalam Pak Yoyon. Ya, baik Bu Asma. Jadi tadi Bu Asma sudah melaksanakan coaching dan saya juga sudah mengamati Bu Asma tadi waktu Ibu Asmanya coaching. Jadi gimana perasaan Bu Asma setelah melaksanakan coaching itu? Terima kasih Pak Yoyon. Tadi Bapak sudah memperhatikan saya, saya coaching bersama teman saya, Ibu Liomi. Perasaan saya yang saya rasakan adalah saya bisa senang. Pertama, perasaan saya senang ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Liomi, mencari solusi-solusi permasalahan yang
ada pada Bu Liomi, yaitu mengenai kelasnya, di mana anak-anaknya itu aktif. Nah, jadi beliau itu ingin kelasnya itu selalu belajar dengan fokus, murid-muridnya itu lebih fokus dalam pembelajaran. Itu yang diharapkan oleh Ibu Liomi. Oke, jadi yang diharapkan Bu Liomi itu gimana anak-anaknya itu lebih fokus ya, Iya, lebih nggak fokus. banyak bermain gitu ya. Oh, ya, bagus sih. Jadi ada ide-ide yang dikeluarkan oleh Ibu Liomi, dan ide-ide tersebut sudah direncanakannya, terus bagaimana pelaksanaannya sudah digambarkannya. Oke, jadi udah dapatlah solusinya Iya, gitu udah ya. dapat solusinya dari Ibu Liomi sendiri. Jadi tinggal penerapannya lagi ya, Bu. Benar. Jadi saya merasa senang karena saya itu bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri dia untuk mencari ide-ide tadi itulah Pak, dan solusi-solusi permasalahannya. Iya. Nah, jadi Bu Asma, selama Ibu tadi melaksanakan coaching itu ada beberapa catatan yang kami amati tadi. Nah, sebelum kami menyampaikan catatan kami tadi, ada nih beberapa pertanyaan nih yang ingin mau kami sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa capaian indikator yang Ibu sampaikan tadi sebelum kita waktu observasi tadi, pra-observasi tadi, Ibu kan ada tuh pencapaian indikator. Nah, apa yang sudah tercapai dari indikator tersebut? Yang sudah tercapai itu yaitu saya sudah hadir penuh nih. Nah, sudah hadir penuh atau present kepada coach saya. Nah, jadi dengan hal seperti itu saya bisa menggali kemampuan, potensi-potensi yang ide-ide yang ada pada diri dia. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya sejauh ini saya dari awal tadi sudah melakukan alur pertanyaan tirta kepada coach saya, yang mana ada tujuannya, identifikasi masalah dan rencananya, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawabnya. Ya. Saya sudah melaksanakannya dengan baik terhadap coach saya tersebut, Pak. Ya. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan ini ya memang sama dengan catatan yang saya buat, Bu. Jadi Ibu sudah melaksanakan dan mengembangkan mitra ya, kerjasama yang baik dengan coach. Kemudian juga Ibu sudah mendengarkan dengan rasa. Kemudian juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi Ibu, yang penting dari coaching kita itu adalah Ibu harus melaksanakan atau melakukan dengan alur tirta. Nah, jadi tadi sudah terlihat juga alur tirtanya, seperti tujuan. Nah, pertanyaan Ibu tadi agar murid-murid menjadi lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, kan itu tadi. Apa yang Ibu lakukan, kan itu pertanyaannya tadi. Kemudian diidentifikasi ditemukannya beberapa murid yang tidak fokus dan selalu mengganggu temannya ketika belajar. Nah, apa sih solusinya, kan itu apa sih yang akan Ibu lakukan. Kemudian di bagian rencananya, gimana caranya pembelajaran yang berfokus pada murid. Nah, kan itu tadi pada rencana. Kemudian tanggung jawabnya, kapan kegiatan ini dilakukan. Nah, kan itu tadi pertanyaan Ibu ya. Benar, Pak. Alhamdulillah sih, Bu. Ibu sudah melakukan coaching ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sangat luar biasa. Kegiatan coaching Ibu tadi, ya tentunya Ibu kedepannya harus mengasah lagi kemampuan Ibu. Nah, ini ada nih pertanyaan lagi nih. Sebelum kita tutup, pertanyaan kompetensi apa lagi nih yang mau Ibu kembangkan selain yang dua tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah Pak, salah satunya fokus untuk mendengarkan dari coach. Nah, jadi ketika kita tidak fokus, nah jadi kita tidak bisa menggali
ide-ide yang ada pada coaching kita tersebut. Nah, jadi diharapkan sebagai coaching itu memang harus pandai, kita harus bisa menggali ide-ide, terus solusi-solusi yang diberikan oleh coaching tersebut. Salah satunya adalah dengan fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikannya, apa yang menjadi topik permasalahannya. Gitu Bu ya. Ya, bagus. Ya, kita sebagai tenaga pendidik ini Bu, ilmu kita tuh harus kita tingkatkan. Karena memang perkembangan zaman tuh menuntut kita untuk itu. Jadi sekarang ya kita kan banyak tuh pelatihan-pelatihan online itu kan. Jadi kita sebagai guru tuh harus kita ikuti Bu, Ya, untuk benar. menambah wawasan kita. Mungkin ya selama ini kita mungkin cara coaching tuh hanya kita tahu mungkin dengan alur tirta, mungkin ada cara-cara lain Bu. Nah, jadi pesan saya terhadap Ibu, ya gali ke potensi Ibu itu, banyak ikut pelatihan webinar-webinar. Nah, ikutilah pelatihan-pelatihan Ibu supaya kita tidak ketinggalan zaman Bu. Nah, jadi ya, itu sih pesan kami kepada Ibu ya, dan kami ucapkan juga terima kasih Ibu selama melaksanakan coaching itu, dan juga kami sudah melaksanakan supervisi terhadap Ibu, dan mudah-mudahan kegiatan ini ya, mendapatkan berkah dari Tuhan Bu, dan kita juga dapat manfaatnya di situ. Ya, itu aja sih Bu. Ada yang ingin mau Sabu sampaikan atau Iya. pesan-pesannya terhadap kami? Ya. Terima kasih Pak untuk kegiatan coaching hari ini. Semoga kegiatan coaching ini nanti dapat saya laksanakan, aplikasikan di kegiatan sekolah, baik pun kepada anak-anak. Semoga setelah itu juga saya bisa meningkatkan kemampuan diri saya, tentunya dengan selalu berlatih ya mengenai alur tirta ini. Dari tujuan, identifikasi masalah, rencana, sampailah tanggung jawab. Nah, tentu saja dengan fokus, terus memberikan pertanyaan yang berbobot, dan memberikan dengan lini rasa, seperti itu Pak. Nah, saya harapkan ke depannya permasalahan apapun yang ada teman-teman misalnya, ataupun dari kita sendiri, kalau kita jadi mempunyai masalah, kita mulai menggali potensi kita, itu salah satunya dengan coaching dengan alur tirta ini. Oke, baik Bu Asma. Jadi hasil observasi hari ini akan saya kasih sama Ibu, dan ini bisa jadi bahan evaluasi dan refleksi Ibu untuk kedepannya. Dan juga ya, sampai jumpa lah lagi waktu kedepannya kalau ada observasi lagi untuk Ibu, akan kami observasi lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Yoyon atas kesempatannya dan atas ilmunya juga. Ya, sama-sama Bu ya. Yalah, kami tutup lagi Bu ya, karena ada kegiatan lain. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, Menggerakkan.